di mana karyawan ataupun pekerja, buruh juga ini kemudian di PHK, di beberapa kondisi tidak mendapatkan pesangon. Anda sudah lihat. Kemudian juga pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apapun termasuk pesangon. Pekerja di PHK karena terjadi perubahan status atau kepemilikan perusahaan juga tidak lagi mendapatkan pesangon. Selanjutnya, pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup disebabkan alami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun, tidak lagi mendapatkan pesangon. Dan berikutnya, kita juga akan lihat pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak lagi mendapatkan pesangon. Ini adalah perubahan-perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Kondisi-kondisi apa yang membuat kemudian para pekerja, para buruh tidak mendapatkan pesangon? Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, Anda bisa saksikan, ini kami jabarkan. Kemudian pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Pekerja yang meninggal dunia maka ahli warisnya tidak lagi mendapatkan uang pesangon. Pekerja yang di PHK juga akibat sakit berkepanjangan atau mengalami cacat akibat kecelakaan kerja juga tidak lagi mendapatkan pesangon. Jadi Anda bisa bayangkan seperti apa hak dari para buruh ataupun para pekerja dalam undang-undang ini sehingga membuat mereka juga melakukan aksi mogok kerja di 3 hari ini, mulai hari ini hingga tanggal 8. Kemudian jumlah uang pesangon yang diberikan saat di PHK ini mengalami penurunan dari 32 kali gaji atau upah, kemudian menjadi maksimal ini 25 kali gaji. Baik, kita akan langsung saja berbincang-bincang mengenai pesangon ini yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja ataupun buruh. Tentunya kita sudah jabarkan itu poin-poinnya, Bang Iswan. Betul, seperti itu. Memang itu yang menjadi poin-poin yang dinilai merugikan para buruh. Ya, itu yang menjadi alasan kita. Ada 10 poin sebenarnya menjadi alasan kita kenapa kita harus menolak RUU Omnibus Law ini. Salah satunya adalah masalah pesangon tadi itu. Sebelum saya membahas itu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Partai PKS dan Partai Demokrat yang konsen dari awal sampai akhir tetap mendukung buruh. Kemudian yang berikutnya adalah saya mengkritisi DPR. Ada 2 hal yang saya kritik kepada DPR RI, kecuali 2 fraksi tadi itu. Yang pertama ada mereka ini diduga cacat moral dan cacat integritas karena mengkhianati kesepahaman di Hotel Mulia pada waktu itu, 3 kesepahaman dengan teman-teman pimpinan buruh pada waktu itu. Yang kedua adalah saya kira perlu ditatar ulang keempat DPR RI ini biar mereka mengerti esensi substansi apa tujuan negara ini dimerdekakan. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana tidak sebuah rancangan undang-undang mendowngrade perlindungan dan kesan para buruh di Indonesia dan seolah-olah negara kita adalah milik pengusaha sehingga seenaknya RUU Omnibus Law semata-mata untuk kepentingan pengusaha kemudian meniadakan perlindungan kesehatan dan menurunkan kesehatan para buruh di Indonesia. Dan diduga sangat kuat dugaannya adalah inilah kekuatan oligarki pemilik modal yang bisa mengendalikan segelintir anggota DPR yang saya bilang poin pertama tadi dan penguasa sehingga lahir undang-undang yang demikian ini yang kita tolak di mana-mana. Bagi kami adalah ini harga mati. Undang-undang ini RUU Omnibus harus ditarik kembali sehingga tidak menimbulkan instabilitas di dunia industri di negara kita. Baik. Saya kira ada begitu. Baik, mungkin Mas Awi juga bisa berikan tanggapan tadi karena Bang Iswan sudah berkata ini anggota dewan kemudian mengkhianati kesepakatan yang sebelumnya sudah didapatkan. Ya, pertama perlu kami sampaikan bahwa setiap aspirasi yang masuk kepada DPR, baik itu dari aspirasi kaum pekerja maupun aspirasi pengusaha dan aspirasi lainnya di luar klaster tenaga kerjaan kita tempuh, kita bahas. Panja tidak pernah ada kesepakatan dengan buruh. Tolong dicatat ya, Panja karena tidak diperbolehkan kita membahas undang-undang dengan di luar orang yang tidak punya kewenangan. Karena Panja membahas undang-undang itu bersama pemerintah dan DPD untuk hal-hal tertentu. Adapun yang disebutkan tadi di Hotel Mulia itu adalah tim kerja, bukan Panja, beda lagi. Tim kerja konteksnya adalah menampung aspirasi dari yang disampaikan oleh kaum buruh. Tentu aspirasi itu sudah dibawa oleh masing-masing fraksinya kepada rapat. Sekali lagi, sudah dibawa oleh masing-masing fraksi yang hadir ketika tim kerja ya, bukan Panja, karena saya tidak hadir di Mulia itu. Karena itu tim kerja. Tapi ya boleh ditanya kepada fraksi-fraksi yang waktu itu hadir, apakah sudah diperjuangkan? Saya kira sudah semua diperjuangkan, namun
dalam membahas RUU ini butuh kesepakatan antara DPR bersama pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi disampaikan bahwa DPR harus belajar. Ya tentu dalam sebuah proses hidup kita terus belajar. Tetapi begini, dalam menyusun sebuah regulasi, kita tunduk pada yang namanya peraturan perundang-undangan. Kalau tadi dikatakan bahwa ada dua kawan kami disebut berapresiasi, ya itu silakan hak dari teman-teman. Tapi ingin kami katakan, sekali lagi ingin kami katakan bahwa pembahasan RUU dari klaster awal sampai yang klaster tenaga kerjaan, semua fraksi, bahkan PKS itu ikut di awal ketika pembahasan di Panja, Timus, dan Timsin. Termasuk juga fraksi Partai Demokrat di Timus, di Panja, Timus, Timsin, Panjanya ikut di tengah jalan. Semua tidak ada penolakan, semuanya setuju, diskusi, alot, dan itu disiarkan secara langsung oleh media. Namun demikian, ketika pada akhirnya fraksi PKS dan fraksi Demokrat mengambil sikap yang berbeda, ya itulah dinamika politik, keindahan keragaman politik di Indonesia seperti itu. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di Panja, tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua disiarkan secara terbuka, rekamannya masih ada, semua publik bisa memantau. Dan itu ada nyata, kejadiannya itu ada, tidak ada voting sama sekali di tingkat Panja. Baik, Bang Mardhani dari PKS, dari awal setuju tadi kata Mas Ali, kemudian kemarin kita lihat tidak setuju bersama Demokrat, sudah cukup memperjuangkankah aspirasi-aspirasi dari kaum buruh ini? Yang pertama izin buat saya komen pesantren Husnul Khotimah ya. Silakan Karena Bang tadi ditayangkan saya lihat anak saya di pesantren, ya baru 3 pekan, sekarang sudah balik ya. Tapi yang saya kaget, tadinya tidak sholat malam, kemarin bangun sendiri. Tadinya sholatnya agak susah, sekarang tepat waktu. Bahkan habis sholat wajib, sholat sunnah. Ketika dikatakan limbah, memang sangat tidak bijak. Kita pejabat publik perlu betul-betul mengapresiasi kerja masyarakat. Baik teman-teman di pesantren, di seminari, tempat lain. Mereka berkorban untuk negeri, menunaikan salah satu kewajiban konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nggak boleh komen kayak gitu. Yang kedua balik tentang Omnibus Law, dari awal PKS sudah keberatan. Ya, Awi nanti bisa lihat, kita tidak ikut di awal ya, karena kita anggap di masa pandemi kita bahas yang berat. Yang kedua, konsepsinya berbeda. Di masa awal balik, kita menganggap Omnibus Law ini yang pertama gitu. Ketika pertama ada 2 versi. Satu, pasal-pasal bermasalah dari 79 undang-undang dikumpulkan, ini saja yang diamandemen. Undang-undang induknya tetap berlaku. Oh, baik. Tapi yang terjadi semua undang-undangnya dilebur 79. Nah, ini bisa menimbulkan kekacauan hukum, plus ini sangat berbahaya buat tatanan kita sebagai negara hukum. Apalagi ketika masuk kepada konsepsinya. Kita secara tegas menolak beberapa, ada yang setuju memang karena kita perjuangkan berhasil, tapi ada yang tidak setuju, kita sebut tidak setuju. Maka di akhir kita melihat mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Kita tegaskan menolak karena ini betul-betul ruhnya tidak membela masyarakat kecil, tidak membela buruh, tetapi memberikan karpet merah kepada investasi yang dalam banyak hal banyak juga diberikan asing untuk masuk, sehingga mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Baik, soal mudarat menyoroti lebih kecil lagi, soal pesangon Bang Mardhani. Itu tadi Putri sudah jelaskan bagaimana limitasi yang boleh dapat pesangon. Ini ada ketidakadilan. Mestinya orang yang sudah bekerja tetap, walaupun porsinya bisa berbeda-beda. Yang kedua, jumlahnya dari 32 turun ke 25, itu pun 19 tambah 6. Ya. Ya. Yang berikutnya yang lebih berat sebetulnya pesangon, ujungnya hulunya adalah dibolehkan pekerja kontrak seumur hidup. Kalau pekerja kontrak seumur hidup, jangankan bahas pesangon, nggak punya hak dia, nggak punya hak pelayanan kesehatan, nggak punya hak lindungan asuransi. Ini undang-undang yang betul-betul berbahaya. Baik, Pak Haryanto juga mungkin bisa berikan tanggapan Pak mengenai pesangon ini, dan juga tadi sudah disinggung oleh Bang Mardhani juga mengenai outsourcing. Nah, ini sudah sesuai dengan keinginan dari pihak pengusaha, Pak? Selamat malam Mbak Putri dan Bapak-bapak sekalian. Saya ingin mengkoreksi sedikit ya tadi, bahwa yang tadi ditulis oleh TV One bahwa semuanya itu tidak dapat pesangon, itu menurut saya salah besar ya.
coba dibaca lagi di pasal 154 ya, bahwa itu adalah yang bisa melalui proses pemutusan hubungan kerja, lalu putusan hubungan kerja itu nanti pesangonnya akan diatur melalui peraturan pemerintah. Lalu pasal 156 itu adalah besaran pesangon. Jadi itu tadi menurut saya berita tadi awal pembuka tadi sangat keliru, seolah-olah semua tidak dapat pesangon. Saya kira tidak ya, itu tolong dibaca lagi pasal 154 ya. Itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan PHK, lalu besaran pesangonnya diatur nanti oleh peraturan pemerintah, besarannya berapa, sesuai dengan pasal 156. Jadi ini bisa menyesatkan masyarakat ini. Sebetulnya ini bukan begitu undang-undangnya yang disahkan oleh DPR kemarin ya, kecuali dirubah lagi saya nggak tahu. Tapi saya menerima draft yang kemarin itu bahwa pasal 154, 152 itu adalah menyebutkan apa-apa yang tidak bisa di PHK. Misalkan dalam hal pengusaha melaporkan pengusaha kepada polisi itu tidak boleh di PHK, ada pasalnya di situ gitu. Jadi menurut saya dalam hal ini saya kira TV One juga harus membaca dulu undang-undangnya sebelum menayangkan tadi, karena ini masyarakat melihat dengan jelas ya bahwa itu tidak benar, semuanya nol itu salah semua, nggak ada itu. Baik Pak Haryanto, kami juga sudah membaca dan ini merupakan pasal-pasal ataupun hak yang hilang dari pasal 161. Mungkin dari Bang Iswan juga bisa berikan tambahan. Jadi gini, bahasa pemungkasnya, pengaturan pesangon, walaupun ada pengaturan pesangon dalam RUU Omnibus Law, sebenarnya tidak akan didapat oleh para pekerja. Kenapa? Karena sistem outsourcing dan buruh kontrak yang bisa memastikan para pekerja di Indonesia nggak bakalan dapat hak pesangon, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, karena ada itu. Sekarang kita menanyakan lagi, ada penurunan maksimal pesangon yang dapat pekerja. Kalau undang-undang sebelum 32 bulan upah, sekarang di downgrade menjadi 25 upah. Kemudian yang menjadi beban pengusaha 19 bulan upah, kemudian tiba-tiba dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan 6 bulan upah. Nggak ada dalam Undang-Undang 24 2011 itu ada kewajiban BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar pesangon para pekerja yang nilai 6 bulan upah. Ini diduga kuat ada upaya dari pihak-pihak, mohon maaf, yang diduga komprador ini ingin merampok uang para pekerja yang sampai dengan hari ini di BPJS Ketenagakerjaan dan udah 430 triliun rupiah. Ini tidak bisa, nggak ada premi alokasi premi untuk hak pesangon ya di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mau terjadi, undang-undang BPJS Ketenagakerjaan harus direvisi dulu. Ini kagak bisa kita tiba-tiba demi pesangon, demi mendengar kepentingan pengusaha, hak para pekerja 32 bulan upah dicabut, kemudian BPJS Ketenagakerjaan uang tenaga kerja juga. Ini kan sangat tidak adil. Sekali lagi, ini undang-undangnya sangat liberal. Ini kalaupun ada pasal pesangon dan segala macam itu, tapi secara umum itu sesungguhnya nilai hak pesangon, hak jaminan kesehatan, jaminan pensiun, semuanya akan hilang oleh karena status pekerja kontrak dan pekerja outsourcing. Berikutnya lagi, pengusaha termasuk DPR, saya termasuk fraksi balkon, Bang Awi ya, saya hadir terus Bang di atas fraksi balkon. Bahkan di hotel bandara pun saya datang pada waktu itu ya. Begini, DPR selalu mengatakan ada perlindungan pada para pekerja yang kena PHK oleh karena ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kata. Sementara dalam undang-undang sendiri, RUU Omnibus mengatakan jaminan kehilangan pekerjaan diberikan para pekerja yang masa kerjanya 1 tahun ke atas. Artinya apa? Akan ada ruang lagi para pengusaha-pengusaha nakal yang selama ini memang nakal di Indonesia ini akan memberikan kontrak kerja pada angkatan kerja kita, tenaga kerja kita adalah 1 tahun ke bawah, sehingga hilang lagi itu peluang yang dijanjikan oleh pemerintah dan DPR. Sekarang ini adalah jangan kehilangan pekerjaan mas pekerja 1 tahun itu. Baik, Bang Iswan, kita tahan dulu. Ketentuan 1 tahun Mas tidak Awi, ada. kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan juga, menjawab, tapi setelah jeda Pak Haryanto juga, Bang Madani juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.